Oke, selamat datang lagi di obrolan mendalam kita. Kali ini nih kita punya satu sumber yang cukup menarik ya. Ini ringkasan dari Renungan Pagi. Judulnya Dusta Aku Tidak Berdosa. Mungkin kedengarannya kayak dasar banget, tapi implikasinya soal bahaya kalau kita nyangkal dosa dalam diri kita ini, wah lumayan dalam ternyata. Iya betul, sederhana tapi fundamental. Nah, fokus utamanya itu ada di ayat 1 Yohanes pasal 1 ayat 8a. Yang bunyinya kan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Jadi tujuan kita kali ini tuh kita coba gali kenapa sih perspektif dalam renungan ini menganggap ide ini tuh krusial banget. Oke deh, ayo kita bedah bareng-bareng ya. Sip. Ayat kuncinya ini kan sering banget ya, dikutip di mana-mana. Tapi penekanan khusus di frasa menipu diri kita sendiri ini loh yang bikin penasaran. Gimana sih sumber ini ngupasnya? Nah iya, jadi inti argumen dari sumber ini, renungan ini adalah bahwa salah satu, dan ini dia sebut sebagai kutip ya, tipuan terbesar iblis. Perlu diingat ini klaim dari sumbernya ya. Itu adalah usaha buat menggiring orang percaya mikir kalau mereka tuh udah kebal dosa. Udah nggak mungkin dosa lagi. Atau paling nggak ya mereka harus kelihatan sempurna terus gitu, nggak punya celah sama sekali. Nah, penulis kitab Yohanes kalau kita ikut interpretasi renungan ini, jelas-jelas nggak setuju sama pandangan kayak gitu. Oh, jadi semacam kayak ada jebakan gitu ya, jebakan harus tampil sempurna yang malah bikin kita jauh dari kenyataan diri kita gitu. Dan renungan ini ngomongnya blak-blakan gitu. Betul. Penulis sumber ini tuh negesin banget. Kalau ada yang sampai ngomong, oh saya nggak pernah berbuat dosa lagi, nah tindakan itu sendiri udah langsung dikategorin sebagai bentuk penipuan diri. Wah, tegas juga ya. Iya, cukup tegas posisinya di sini. Ini bukan soal menghakimi orang lain, ya tapi lebih kayak, peringatan soal kejujuran ke dalam diri sendiri. Penting banget itu. Oke. Kalau bahaya soal menipu diri ini udah jelas. Terus gimana renungan ini ngasih saran buat kita ngadepinnya? Apa kuncinya gitu, biar nggak kejebak dalam dusta itu? Nah, yang menarik di sini tuh, gimana ya ngomongnya? Cara renungan ini memposisikan kejujuran soal potensi kita buat salah, itu sebagai fondasi. Fondasi ya? Iya, fondasi. Ini bukan soal jadi pesimis atau gimana, tapi lebih ke arah, ya bisa dibilang realisme spiritual lah, setilahnya dari sudut pandang sumber ini. Ngakuin kalau kita masih bisa salah langkah itu, justru dianggap langkah pertama yang vital banget. Oke, dan langkah pertama itu bentuknya gimana tuh? Ada yang lebih spesifik. Kuncinya, kata renungan ini, itu satu, kerendahan hati. Kerendahan hati. Iya, maksudnya ya kesediaan kita buat ngaku secara jujur. Di hadapan Tuhan ya di hadapan diri sendiri juga. Kalau ya sebagai manusia kita masih punya potensi buat jatuh ke dalam dosa. Meskipun udah jadi orang percaya gitu ya? Betul. Bahkan setelah kita jadi orang percaya sekalipun, ini penting nih, bukan berarti kita jadi pasrah sama dosa ya, tapi lebih ke ngakuin realitas potensi kelemahan kita itu. Ada potensi itu. Menarik ini. Jadi pengakuan itu bukan akhir cerita, tapi malah jadi kayak titik awal gitu ya? Terus gimana pengakuan ini, sikap rendah hati ini, nyambungnya ke gambaran yang lebih gede menurut sumbernya? Nah, kalau kita sambungin ke gambaran besarnya di renungan itu, pengakuan ini dilihat bukan sebagai tanda kegagalan final, wah bukan. Tapi justru sebagai pintu gerbang. Pintu gerbang? Ya, langkah awal yang krusial banget menuju apa yang penulisnya sebut sebagai pertumbuhan rohani yang otentik. Dan juga pengalaman kebebasan yang sejati di dalam Kristus. Jadi kayak ada alurnya gitu loh. Oh, ada alurnya ya? Iya, jadi kejujuran soal kelemahan, terus muncul kerendahan hati, nah ini membuka ruang buat pertolongan Tuhan masuk. Ujungnya pertumbuhan dan kebebasan itu. Jadi ya keterus-terangan sama diri sendiri itu jadi katalisatornya gitu. Oke. Jadi intisari penting nih buat Anda dari obrolan singkat kita soal ringkasan renungan ini adalah perspektifnya yang cukup unik ya. Ngakuin potensi diri buat salah itu bukan tanda kelemahan yang memalukan, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, menurut pandangan sumber ini, itu adalah langkah kekuatan, langkah penting pertama menuju pertumbuhan yang sejati. Ini intinya soal nolak ilusi kesempurnaan demi sebuah kejujuran yang kata sumber ini justru membebaskan kita. Betul sekali. Dan ini mungkin bisa memunculkan suatu pertanyaan lanjutan yang menarik ya buat Anda renungkan sendiri di rumah. Kalau kita terima nih argumen dari sumber ini soal pentingnya kejujuran radikal tentang potensi salah dalam konteks spiritual kita,
Nah, gimana kira-kira kalau sikap keterbukaan yang sama terhadap potensi gagal atau kurangnya kita, itu kita terapkan juga Di area lain gitu ya? iya, di area lain. Mungkinkah itu mengubah cara Anda ngelihat, cara Anda ngadepin tantangan-tantangan di area kehidupan Anda yang lain, di luar soal spiritualitas gitu? Ya, sesuatu buat direnungkan lebih lanjut lah.